Semoga dibaca, udah nanti panjang. Ini dibaca banget dan aku kesel banget. Kalau si Han nonton, udah aku nggak minta subscribe, nggak minta komen. Jahat, jahat kamu Ha. Hello everyone, kembali lagi di video aku Zahra. Maaf aku udah lama nggak upload video di YouTube karena ya lumayan banyak hal di kehidupan aku terjadi belakangan ini. Sesuai janji aku bikin konten. Aku mau bacain curhatan-curhatan kalian yang udah kalian kirim di DM aku. Kali ini tentang percintaan, karena kan kita masih remaja-remaja gitu kan. Jadi aku mau tahu gimana sih tentang percintaan para followers di Instagram. Dan konten ini juga terinspirasi dari konten Time-nya Kak Rachel Goddard. Makasih. Ayo kita mulai. Dari cerita pertama ya, kita masuk. Oh ini pendek ceritanya. Baru pacaran 2 hari udah diputusin GG. Pacaran 2 hari kayak ngapain? Ya mungkin kamu cuma dicobain doang kali. Seru apa enggak pacaran sama kamu gitu. Maaf ya, sorry to say nih. Kita ke yang kedua ya, mungkin agak lebih panjang mungkin. Oh iya, lumayan. Cerita kedua. Gimana tanggapan Kak Zahra sama cerita ini? Aku pernah suka gitu sama cowok. Tapi kayak nggak yakin aja sama kata-kata orang yang kadang bilang ada salah nih atau suka ngejek gitu kan. Nggak tahu kenapa pas ketemu orangnya tuh, mohon maaf kalau ada berisik-berisik karena ini recordingnya di rumah ya, jadi ya manusiawi lah ada berisik-berisik. Nggak tahu kenapa pas ketemu orangnya tuh malah cuek gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa kegantung ya kan. Sekarang pun aku pengen move on tapi susah karena emang aku tuh kalau udah suka ya gitu susah buat move on Kak. Jadi sad kan aku. Kadang kalau udah keinget dianya tapi sesuatu saat pasti tiba-tiba keinget masa dulu gitu. Gimana sih Kak baiknya biar aku tuh gak inget cowok itu lagi? Ya mungkin kita harus banyak kegiatan kali ya supaya nggak inget. Tapi kalau misalnya namanya kita ingat masa lalu, wajar nggak sih? Ya nggak sih, wajar banget. Pasti kan karena kita punya memori. Kecuali kalau kita hantam di kepala pakai batu, baru nggak akan ingat-ingat lagi tuh. Ya pokoknya wajar sih kalau kataku kalau kamu tiba-tiba inget. Tapi ya udah nggak usah inget terus inget lagi, nggak usah dibawa terus gitu. Gitu sih tanggapan aku. Kita cerita ketiga. Wow, panjang bener. Mau curhat dongs? Boleh dongs. By the way, aku umur 16 tahun. Sama, kita seumur. Aku ngungkapin perasaan aku duluan ke si cowok. Ternyata si cowok juga suka sama aku. Dan akhirnya jadian kan, itu di sore hari. Sore hari loh. Pas besok aku lagi ke Gramed. Kan lagi mau beli buku. Tiba-tiba dapat notif dari si cowok katanya kita nggak bisa lanjut lagi. Karena ketahuan sama orang tuanya kan. Kok malah ketahuan sih? Di situ sad banget, baru sehari jadian udah putus aja. Ini dari tadi 2 hari jadian putus, hari jadian kayak kuota, tau nggak? Sehari 2 hari masanya. Terus akhirnya aku bikin komitmen sama si dia pas udah lulus kuliah baru pacaran. Jadi semenjak aku lost kontak di WA dan gak chat-chat lagi sampai sekarang. Tapi dia masih nge-stalk IG aku sih. Tapi nyeseknya hampir tiap hari mimpiin dia mulu. Gimana dong, minta saran dong. Waktu itu udah sempet move on kan, berhasil, mimpi dia lagi jadi gak move on. By the way aku belum pernah pacaran sih. Oh maksudnya belum pernah pacaran sebelum sama si cowok ini. Jadi tiba-tiba suka sama orang, dia juga suka sama aku, jadian baru sehari putus. Sedih banget sih, WKWK. Malang sekali. Tapi mungkin kalau misalnya tanpa restu orang tua ya jangan dilanjutin sih, bener sih. Karena pasti segala-gala yang gak direstui orang tua itu gak akan benar. Ternyata banyak juga dari kalian yang gak bisa move on ya. Cuma gara-gara mimpi jadi ingat lagi. Oke, next. Sabar ya by the way. Semoga cepat move on. Next. Jadi gini Kak, aku suka sama orang tapi dia cuma anggap aku ya temen doang. Tapi aku ngerasanya perhatiannya itu loh.
yang kayak lebih dari teman. Sampai udah mau 2 tahun aku nggak bisa ngelupain atau anggap dia cuma teman biasa. Tips dong Kak cara berteman sama orang yang kita suka tanpa menyatakan perasaan. Gimana ya? Kalau kata aku juga ya, kalau misalnya cowok sama cewek itu nggak mungkin temenan, nggak mungkin sahabatan kayak deket banget tanpa perasaan, nggak mungkin. Apalagi cewek itu gampang suka sama orang gitu, gampang baper. Jadi ya tips aku sih jangan terlalu dekat sama lawan jenis, terlalu gitu, terlalu kita ngasih perhatian kita ke dia gitu. Soalnya ya mungkin cowoknya ke kitanya biasa aja, tapi mungkin kitanya terlalu baperan gitu ya. Mungkin jangan terlalu, bertemannya boleh, berteman sama cowok boleh, cuman jangan terlalu gimana ya, ngasih perhatian. Kadang-kadang kan sekarang lagi musim tuh ya temenan-temenan tapi bikin TikTok, dibikinin TikTok nih aku tuh sama dia gini, seakan-akan kayak pacaran gitu. Janganlah ya, sabar ya. Next, wow ini ada VM nya nih. Gimana? Aku kenal dia dari kelas 10. Pertama kenal aku tuh deket sama dia, bahkan bercanda bareng sampai gak nyadar kalau dia ternyata suka sama aku, dan aku taunya dari temen aku. Terus aku gak percaya kan, makanya aku buktiin sendiri. Aku buktiinnya tuh dengan cara aku main sama cowok gitu. Nah kan sebelum katanya dia suka sama aku main sama cowok, dia biasa aja, malah ikut-ikutan main bareng. Nah sekarang pas aku sering main sama cewek dan cowok, terutama aku main sama cowok, dia tuh langsung kayak gak suka gitu, kayak menjauh gitu dari aku, sampai ketemu sama aku yang gak suka gitu, kayak menjauh gitu dari aku, sampai ketemu sama aku yang tadinya sering senyum. Sampai ketemu sama aku yang tadinya sering senyum, salaman, dan sekarang ketemu dia buang muka kayak orang gak lihat gitu loh. Wow. Aku cerita sama teman-teman aku yang bilang dia itu suka aku. Terus kata temen aku gini, kalau emang dia nggak suka kenapa dia ngejauh kalau lihat kamu main sama cowok, padahal kan kamu mainnya juga biasa aja kan kayak anak-anak pada umumnya main gitu. Terus ya udah pas sikap dia kayak gitu juga aku nggak berani apa-apa, aku ikutin main dia, kalau dia diem ya aku diem gitu. Ini complicated banget. Ya ini ada VN, coba kita dengerin. Nah kan awal kenal juga kan kita udah kayak simpen nomor gitu ya, biasa kan temen save nomor dong kan gitu kan. Terus udah saling simpen nomor, dia tuh kayak bikin status kayak biasa aja gitu, kayak bikin status orang pada biasanya gitu. Nah terus 1-2 minggu lebih gitu aku nggak ngeliat dia bikin status gitu. Nah terus aku cari nama dia di kontak aku. Nah terus aku lihat kok nggak ada fotonya, apa aku diblok atau gimana. Nah aku nggak berani ngechat ya kan, nggak berani nge-WA duluan, soalnya ya udahlah paling dia ganti nomor gitu. Aku cerita sama temen aku gini, dia kok nggak bikin status WA ya. Nah terus temen aku bilang, lah di aku kok bikin gitu. Nah terus aku kayak, ih kok gini, apa aku dikecualikan apa gimana. Terus aku bilang gini, coba deh lihat WA-nya gitu. Nah terus masih ada fotonya di temen aku, masih ada, di aku dong yang enggak dong, kan aku bingung ya. Nah aku tuh gak bisa ngeliat status dia itu lama sih ya, hampir 1-2 minggu juga gitu. Terus pas suatu ketika kan aku kan ikut salah satu ekskul di sekolah. Nah kebetulan kebetulan temen sekelas dia lagi megang HP dia. Terus aku bilang, coba deh lihat HP-nya, terus buka WA-nya, PIN ke aku, soalnya kontak aku kereset, kata aku gitu kan. Terus dilihat sama dia cari nama aku nggak ada, ternyata nomor aku dihapus dong sama dia. Kok malah jadi dendam ya dianya. Kejadian itu aku ceritain sama temen aku, bilang nah yaudah, dari kejadian itu aku juga kalau ketemu dia kayak orang nggak kenal ya, jelas sakit hati banget tiba-tiba digituin. Padahal kan yang mulai duluan katanya suka sama aku kan dia, dan aku juga responnya ya biasa aja kayak dulu. Ada VN lagi? Ya udah pas kondisi lagi diem-dieman kayak gitu, kayak orang asing lagi, kayak orang nggak kenal lagi, ya udah kayak gitu. Aku juga merasa nggak nyaman kan. Terus pas kita pulang latihan salah satu ekskul di sekolah, biasanya kan kalau dia bawa motor selalu ngajakin bareng kan. Nah terus aku nunggu di gerbang sekolah, nunggu angkot gitu. Terus dia keluar dong dari gerbang, keluar naik motor.
Terus yang biasanya dia ngajakin bareng ini enggak, ngelakson juga enggak, ngelewatin di depan aku persis, ngelewatin kayak orang enggak kenal banget tuh naik motor ngelewatin. Ya ampun, kata aku, ya Allah segininya gitu. Padahal aku nggak tahu aku salah apa. Aku juga udah berusaha biasa aja ke dia sikapnya, tapi dia duluan yang kayak gitu. Sedih banget dong. Nah sampai lulus SMA sekarang juga kita balik kayak orang gak kenal ya, ya kayak orang asing lagi tuh. Nah menurut kamu curhatan yang panjang ini sebenarnya siapa yang salah? By the way, makasih udah mau dengerin. Oh ya, username IG jangan disebutin, siap. Menurut aku nggak ada yang salah sih sebenarnya. Tuh kan mungkin cowoknya cemburu kali kamu main sama cowok lain, tapi seharusnya sih nggak usah cemburu ya. Menurut kalian yang nonton gimana? Apakah kalau kita punya temen cowok yang suka sama kita terus kita main sama temen cowok lain, si temen cowok itu cemburu, itu wajar nggak sih? Harus nggak sih cemburu? Komen di bawah ya. Awas kalau nggak komen. Next. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau curhat, aku tuh lagi suka sama seseorang udah lama banget. Aku coba pendam sendiri, nggak pernah cerita sama orang lain. Tapi orang yang aku suka itu udah punya pacar. Tapi aku masih suka aja sama dia. Gimana dong Kak? Nggak apa-apa suka sama orang yang udah punya pacar. Nggak salah. Tapi yang salah itu kalau misalnya kita sampai mengganggu, itu yang salah, mengganggu ya. Jadi kalau misalnya suka doang tapi kita pendam sendiri nggak apa-apa. Tapi hati-hati aja, jangan sampai kelepasan ya. Next. Kakak, aku kan punya gebetan. Terus dia itu cuek sama aku. Udah mau setahun kakak aku sama dia. Terus aku kayak ngecek HP-nya, terus aku lihat dia WA sama cewek lain. Terus pas aku ketahuan ngeliatin itu, aku langsung dia putusin kakak. Dan pacar barunya itu adik kelas aku. Dia yang ke game, dia yang mutusin. Gimana sih nih? Aduh, sedih banget ini ceritanya. Padahal adik kelasnya sendiri itu loh yang ngambil. Ya berarti hikmahnya berarti cowok itu nggak baik buat kamu ya. Oke, next. Aku aduh ini kacau sih, ini kacau. Aku suka sama sepupu sendiri, gimana dong? Nggak boleh, namanya suka sama sepupu itu. Tapi aku heran deh, kenapa bisa ada orang yang suka sama sepupu sendiri, padahal kan emang bisa ada perasaan gitu sama sepupu sendiri. Aku sih jujur nggak pernah sih, karena sepupu aku juga kebanyakan cewek sih. Tapi ya aku nggak ngerti deh sama orang yang suka sama sepupu sendiri, gimana ceritanya. Ya lanjutin aja lah kalau emang suka. Next. Kak, gimana sih cewek itu yang katanya dulu pernah sayang dan nyaman sama gue, dan dia pernah bilang sih sama gue, kata dia gue itu terlalu posesif. Emang salah ya gue sama dia sih emang salah ya gue sama dia sih cuman temenan, tapi udah kayak saling suka. Tapi apa gue salah posesif sama cewek itu? Mohon jawabannya ya, Afzara, please. Jangan panggil Afifah Zahra. Menurut lu salah nggak sih gue kayak gitu? Sebenarnya sih salah apa enggaknya aku nggak tahu ya. Mungkin kamu posesifnya seposesif apa, tapi yang namanya belum ada hubungan sih kayaknya nggak usah terlalu posesif ya. Mohon maaf. Ya mungkin kamu takut kehilangan, aku juga ngerti, tapi ya sebaiknya jangan terlalu posesif dulu kalau misalnya masih belum punya hubungan. Gila, Zahra bisa ngasih tahu gini ke orang tapi sendirinya juga belum tentu benar gitu ya. Dah, next. Halo Kak, saya mau curhat nih. Kan saya punya mantan. Nah, waktu kami masih pacaran, apa yang dia minta saya kasih. Nah, suatu hari tiba-tiba dia mutusin saya hanya karena cowok lain yang lebih kaya daripada saya. Ini sangat basic, ini percintaan yang sangat basic yang sering terjadi di dunia ini. Aduh, kasihan banget kamu. Mungkin cewek itu emang yakin cuman gara-gara karena dia lebih kaya. Kamu nggak cari alasan lain, mungkin ada sesuatu sifat kamu yang dia nggak suka gitu. Udah, cewek kayak gitu jangan dikejar-kejar, jangan diinget-inget, lupain aja. Jahat banget abisnya.
Oke, next. Kak, aku mau cerita tentang gebetan aku yang super dinginnya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi aku suka sama dia diem-diem. Nah, terus teman-temanku pada tahu dan bilang ke dia, nah ini nih teman-teman kayak gini nih yang harus ditinggalin. Kita bilang, iya aku suka ada sama cowok itu. Langsung besoknya, dia suka sama kamu gitu kan, ngeselin. Aku juga pernah digituin, sering malahan. Dan bilang ke dia kalau aku suka, ya Allah malunya. Nah tapi sikap dia masih dingin, gak ngerti gue juga. Nah dengan keberanian aku langsung ngungkapin ke dia lewat chat. Nah aku kira dia bakal dingin banget kayak biasanya dan balas chat sepenuhnya, tapi ini dia jawabnya lumayan panjang. Ya Allah, aku langsung salto di kamar. Tapi sekarang kita nggak pernah ketemu gara-gara corona. Aduh kasihan. Aku juga belum pernah chat dia sepanjang itu. Aku chat dia kalau ada kerja kelompok, kalau ada kerja kelompok dan tugas-tugas yang lain. Ampun, intinya seneng banget. Selamat ya biar ngemainin. Ternyata ya nggak tahu sih suka sama kamu juga apa enggak, cuman ya kalau dari tanda-tandanya ya kabarin aku ya kalau ada cerita bahagia selanjutnya dari kalian. Tapi emang si corona ini agak sedikit menyebalkan sih ya, mungkin untuk orang-orang yang punya gebetan di sekolah atau mungkin punya pacar di sekolah gitu kan. Next, Ika, aku mau curhat. Jadi gini, sebenarnya aku tuh udah bosen sama dia, tapi aku maksain biar terus bareng dia. Nah aku pacaran sama dia seudah dia PTS, putus sama mantan pacarnya. Tapi jarak putus sama pacaran kita tuh deket banget. Oh, aku takutnya dia nanti malah balik lagi ke mantannya terus ninggalin aku. Aku sering kepikiran juga kalau dia tuh masih suka, masih sayang sama mantannya itu. Tapi di sisi lain, dia suka yakinin kalau dia tuh emang udah gak mau sama mantannya itu. Tapi pas dia ulang tahun diucapin mantannya kok direspon ya, makasih. Jangan disebut nama akunya ya kak. Oke. Jadi kamu intinya galau karena pacar kamu ngebales ucapan ulang tahun dari mantannya. Kalau menurut aku sih wajar ya, mungkin kalau ngerespon ucapan mantan orang gitu kan, orang gitu ngucapin selamat ulang tahun, iya makasih, asal responnya cuma gitu doang, gak yang iya makasih aku masih kangen sama kamu, aku masih suka sama kamu, tolong dong balikan. Asal gak kayak gitu responnya sih wajar-wajar aja ya kalau menurut aku. Oke, lanjut. Kak, aku kan punya doi ya kan, terus aku tuh gak ada rasa sama dia. Hah? Punya doi tapi gak ada rasa, gimana ceritanya? Aku udah minta udahan sama dia, tapi dianya kekeh terus sama aku, padahal dia banyak banget yang suka. Aku harus gimana? Aku harus gimana, Kak? Ya gak gimana-gimana. Kasihan doinya dong. Kalau misalnya kamu gak ada rasa, terus ngapain dijadiin doi ya kan? Kalau kita gak ada rasa. Mungkin kamu semenarik itu menurut dia, mungkin. Aduh, banyak banget ini notif. Ya kasihan sih, pokoknya doi kamu. Aku nggak bisa kasih saran lebih deh. Hai. Ya kamu nggak harus gimana-gimana ya. Kalau misalnya kamu mau ninggalin doinya ya tinggalin. Tapi kalau misalnya kamu pikir-pikir lagi, mungkin tapi ada yang kamu suka gitu dari sifat doi kamu. Ya aku nggak ngerti deh. Kita next aja deh. Ini cerita aja ya, waktu kecil sekitar umur 5 atau 6 tahunan, aku main sendirian ke sawah ijo yang baru dipanenin padi. Terus aku mau ngambil tanah sawah, nah pas aku jongkok, aku jatuh. Tapi aku jatuhnya bukan jatuh biasa, gimana tuh? Jatuhnya kepalanya maduk ke dalam tanah, nah kakiku di atas jadi kebalik. Sumpah aku gak bisa nafas, gak bisa ngomong. Gak ada yang lewat-lewat, gila, untung masih hidup sampai sekarang. Hidup aku penuh sama tanah sawah. Alhamdulillah kamu masih bisa menceritakan ini di DM aku ya. Jadi berarti kamu masih hidup sampai sekarang. By the way, itu kenapa bisa sih sampai ini bukan cerita cinta tapi ini menghibur sekali. Terima kasih. Next. Apa nyalain? Nah, dah kita next ya. Ini Kak, aku tuh dulu pernah dekat sama cowok, awalnya baik-baik banget, malah selalu ngikutin agama-agama gitu. Terus dia kakak kelas, jadinya aku panggil dengan sebutan Kak dan sebaliknya. Maksudnya dia manggil kamu Dek. Udah ada jalan kurang lebih 5 bulan, lebih dekat, dia suka sama sahabat aku. Dia muji-muji terus curhat-curhat gitulah. Karena aku
posisinya suka sama dia, jadi aku nge-support dia supaya bisa jadian sama sahabat aku. Waktu dia nembak tiba-tiba ditolak. Sedihnya waktu dia ditolak, dia malah marah ke aku, cuek ke aku sampai 2 hari dia kayak nggak nafsu chat gitu. Tapi akunya nanya-nanyain dia, intinya kasih kabar on time meskipun responnya cuman ya gak gitu doang. Di situ aku masih sabar, entah karena bucin atau emang tulus. Karena akhirnya dia udah lost kontak sama sahabat aku dan tetap kabar-kabaran sama aku. Lama kita dekat, udah ada setahun, tiba-tiba dia bilang kalau dia udah anggap aku itu adik kandungnya sendiri. Kayak yang nyesek gitu sih, cuman aku di situ masih yakin kalau Tuhan bisa rubah takdir, jadi ya aku jalanin. Gak lama kemudian tiba-tiba dia ngilang tanpa kabar sedikit pun. Di situ nyesek banget tuh, kayak yang harapan selama itu udah sia-sia sekejap itu. Dan gak sengaja setelah beberapa hari kemudian aku nge-stalk IG dia, terus tiba-tiba aku tahu kalau dia bukan kakak kelas tapi sepantaran aku dong. Nyesek gak sih kalau jadi kakak? Kasian ya adik kakak Zone. Ya mungkin kamu juga terlalu baik kali ya orangnya. Kalau aku sih pas pertama denger dia ternyata suka sama sahabatnya sih, aku langsung trigger. Aku langsung kayak udah kalau aku jadi kamu udahlah, atur sendiri deh gitu. Next. Ini juga panjang nih lumayan. Aku mau cerita Kak, jadi aku suka nih A lagi. Jadi aku suka sama si A-nya juga suka sama aku Kak. Tapi tiba-tiba ada anak baru di sekolah dan aku sama sahabat aku iseng pengen DM dia. Ternyata dianya seru. Lama-kelamaan aku setiap hari jadi DM-an terus sama dia. Sebut saja si B ya Kak. Masih cerita yang tadi apa ini BA. Ternyata B itu sahabatnya si A. Ya, si A tiba-tiba tahu aku sering DM-an sama si B karena si B ceritain semuanya ke si A. Awalnya si A biasa aja, malah muncul si C. Males aku. Ya, masih C. Jadi si C ngehasut si A, jadinya si A nggak mau sahabatan lagi sama si B Kak. Apa itu semua gara-gara aku Kak? Ih, sedap banget kamu Neng. Kamu kayak cewek di sinetron direbutin nama cowok sana sini. Sebenarnya sih kamu nggak salah karena kan kamu juga nggak yang tapi nggak tahu ya, mungkin ya asal kamunya nggak genit-genit sih berarti kamu nggak salah. Next ya. Ada sahabat aku, dia tuh pengen bantu aku buat dekat sama seseorang karena dia tahu aku udah lama suka. Ada sahabat aku, dia tuh pengen bantu aku buat dekat sama seseorang. Jadi dia punya sahabat itu pengen bantu dia buat dekat sama seseorang karena dia tahu aku udah lama suka sama orang ini. Terus katanya dia mau bantuin biar aku dekat. Ini bau-baunya udah bau-bau kurang ajar. Katanya dia mau bantuin biar aku dekat sama orang itu. Caranya dia mau salamin aku lewat chat. Dah nih makin lama makin deg-degan. Lewat chat, dan dia bilang kalau udah nyampein salam dia nggak bakal jatuh cowok lagi. Tapi ternyata dari belakang aku dia udah tukeran nomor WA gitu sama si cowok tuh, sekarang udah dekat. Kan apa yang aku kira udah bener nih, kayak kenal, kayak relate gitu. Jangan ditemenin lagi deh, temennya nggak bener berarti. Teng, kasihan. Terus sekarang kamu sama temennya masih temenan apa enggak? Kalau misalnya kamu sama teman kamu masih temenan, aku cuma mau tepuk tangan aja sih. Berarti kamu kuat banget. Kita next. Akhirnya bikin sesi curhat juga. Aku mau cerita Kak, jadi aku tuh pengen banget jadi artis, tapi nggak boleh sama orang tua. Tapinya aku pengen banget Kak, karena aku ngerasa aku ada bakat acting. Tapi orang tua aku malah nyuruh aku buat pesantren Kak. Sumpah aku nggak mau banget. Bantu saran dong Kak. Oh, ini bukan tentang cinta ya, tapi tentang cita-cita yang dibatasi oleh orang tua. Mungkin tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya kamu kalau sesuatu yang dilarang sama orang tua itu pasti suka ada sesuatu yang nggak enak gak sih? Jadi misalnya kita gak boleh sama orang tua nih, terus kita tetap ngelakuin, kadang-kadang suka jadi celaka sendiri gitu. Jadi kalau saran aku mungkin
turutin aja dulu kemauan orang tua kamu. Tapi kalau misalnya kamu ada bakat acting, ya boleh coba-coba juga dikit-dikit. Kamu jelasin ke orang tua kamu kalau misalnya nih mah kayak gini gitu, kalau aku jadi artis aku nggak akan macam-macam. Mungkin kan kalau misalnya pandangan orang-orang tuh kalau misalnya jadi artis tuh permainannya kan udah, wah dia jadi artis kan nggak tahu permainan di belakangnya kayak gimana, mungkin gitu ya. Jelasin aja sama orang tua kamu nggak akan macam-macam kalau udah jadi artis gitu ya. Kalau misalnya orang tua kamu tetap kekeh nggak boleh, nurut aja ya, karena orang tua pasti punya feeling gitu apa yang baik buat anaknya ya. Oke, next. Udah habis loh tadi cerita penutupnya dari yang mau jadi artis itu. Jadi gitu aja sesi curhat hari ini. Terima kasih yang udah curhat, makasih yang udah bikin konten ini menarik. Semoga kalian semua yang nonton enjoy dan terhibur sama konten aku. Maaf sekali lagi aku sering telat-telat ngupload. Jadi gitu aja video kali ini. Thanks for watching. Bye. Ya jangan lupa subscribe, share video ini, like juga komen. Bye.